Hai, pernah nggak sih ngalamin ketakutan yang luar biasa ketika tengah mengerjakan tugas besar dari atasan? Atau pernah nggak sih ngerasa pengen nyerah aja gitu, pengen putus asa, udah capek, dan ngerasa semuanya udah sia-sia aja, karena semuanya diekspektasikan udah gagal gitu? Atau pernah nggak sih ngalamin demotivasi yang hebat ketika menjalani kehidupan ini? Nah, saya juga pernah ngalamin hal demikian. Dan jauh sebelum video ini dibuat, ada satu tokoh kitab suci yang pernah ngalamin hal yang persis sama dengan apa yang saya rasakan. Ada yang bisa nebak? Ayo, siapa? Yap, namanya adalah Elia. Elia adalah salah satu nama besar dalam perjanjian lama yang dikenal oleh bangsa Yahudi. Bahkan nih, nama Elia itu disebutkan juga dalam Injil. Dalam peristiwa transfigurasi Yesus Kristus di Gunung Tabor, Elia muncul di sana dengan rupa cahaya yang berkilau gitu. Nah, pokoknya Elia ini bisa dibilang orang yang suci banget deh. Dan sampai sekarang bangsa Israel masih menganggap Elia sebagai nabi besar Allah yang dimuliakan dan dinantikan kedatangannya. Nah, Elia yang dalam tanda kutip dimuliakan karena kesuciannya ini juga pernah loh ngalamin gimana takutnya ketika ingin dibunuh lawannya. Pernah demot, pernah ngerasa putus asa. Loh, kok bisa? Nah, ceritanya cerita awalnya gini nih. Elia, seorang Tisbe Gilead, ini menjadi nabi pilihan Allah untuk menentang kepercayaannya Raja Ahab waktu itu. Dalam satu raja-raja di akhir bab 16, diceritakan bahwa Raja Ahab ini melakukan apa yang jahat di mata Allah karena istrinya Isabel, anak Raja Sidon, Baal, ini menyembah dewa Baal. Dan otomatis Raja Ahab ini menyembah dewa Baal juga. Dan secara nggak langsung, mungkin secara langsung, dia menduakan Allah yang harusnya Allah Israel ini adalah Allah yang satu. Nah, karena menjalankan tugas kenabiannya, Elia ini dibenci sekali oleh Isabel dan Raja Ahab. Dan long story short, Elia ini memusnahkan nabi-nabi Baal dengan bantuan kuasa Allah. Nah, kemenangan itu ternyata bukannya membawakan sukacita, namun ketakutan yang luar biasa, keputusasaan yang luar biasa. Nah, Elia ini setelah membunuh nabi-nabi Baal, dia dikejar oleh pasukan Raja Ahab hingga menyingkir ke padang gurun seorang diri. Seorang diri loh, gile. Jalannya ini perjalanannya ini dipenuhi dengan rasa takut. Terlebih rasa takut akan mati. Sekaligus penyesalan bahwa Ahab ini udah nabi Baalnya dibunuh tapi nggak bertobat juga. Malahan ia diburu oleh Raja Ahab sendiri, pengen dibunuh loh. Bayangkan betapa takutnya Elia pada waktu itu. Nah, ketika ia berhenti di sebuah di dekat pohon, ia berkata kepada Tuhan, "Cukuplah itu. Sekarang ya Yahweh, ya Tuhan, ya Allah, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku." Nah, dari kalimat ini Elia kelihatan kalau dia lagi nyerah. Dia lagi putus asa, dia lagi patah semangat karena nggak bisa membalikan Ahab yang adalah Raja Israel kembali menyembah Allah Israel. Malahan Ahab ini makin menggila memburu Elia. Nah, dalam satu Raja-Raja bab 19 ayat 5, Allah menunjukkan belas kasihannya yang luar biasa dengan mengutus malaikat untuk menyentuh Elia dan membangunkannya seketika ketika ia lagi tidur. Nah, bangunnya pas disentuh, tuing. Woi, bangun woi. Mungkin Anda lapar, mungkin Anda haus, ayo makan dulu. Nah, di sini Allah paham banget keadaan Elia. Nah, di saat Elia lemah, di situ Allah memberikan ia makanan dan minuman. Karena udah lama loh dia berjalan di padang gurun. Nah, di sana saya melihat bahwa Allah mengambil peran seorang gembala yang baik,
yang mengerti domba-dombanya seperti apa, dan ia mensupport keadaan dombanya yang lagi terpuruk, dan terlebih memberikan semangat, memberikan sentuhan sehingga Elia mau berjuang lagi. Nah, waktu itu secara ajaib muncul makanan yang lezat depan Elia. Nah, awalnya dia nggak mau makan, tapi akhirnya karena lapar banget nih, dia akhirnya makan. Dia makan makanan pemberian Allah, dan ia kemudian pergi menuju Gunung Horeb. Nah, cerita selanjutnya dalam 1 Raja-Raja bab 19 ayat 9, Allah Israel mengunjungi Elia dengan berkata, "Apa kerjamu di sini, Elia?" tanyanya. Lalu Elia mengeluhkan seakan-akan apa yang dia lakukan adalah sia-sia. Katanya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Nah, di sini dia pikir bahwa Ahab udah membantai semua umat Allah, dan dia pikir ada dia seorang diri di tengah padang gurun, dan cuma dia yang menyembah Allah Israel. Nah, dalam sapaannya Allah menyemangati dan memperkuat iman Elia, sehingga Elia melanjutkan misinya. Dengan bentuk apa? Allah memberikan perintah baru dan mengatakan bahwa masih ada harapan loh lewat orang-orang yang diurapi Elia nanti. Dan terlebih ketika Elia berpikir bahwa pasukan Allah Israel itu cuma dia sendiri, ternyata enggak. Ternyata Allah udah mempersiapkan pasukan yang ditinggalkannya untuk berjuang bersama-sama dengan Elia. Nah, Allah memberikan semangat dan harapan, dan ingin mengatakan bahwa ia tidak tinggal seorang diri, dan ia telah disiapkan, ia diberikan bantuan dari Allah sendiri. Yap, setelah semua itu terjadi, Elia berangkat dengan semangat baru, dengan harapan baru, dan dengan pemahaman baru bahwa Allah Israel ini yang ia sembah menunjuk dia sebagai nabi dan tidak akan meninggalkan dia. Dari keseluruhan cerita, saya melihat bahwa penulis ingin menunjukkan bahwa Allah selalu hadir. Allah mendampingi umatnya, bahkan dalam keadaan demotivasi, takut, putus asa, pengen nyerah, Allah selalu hadir. Bukan untuk memerintah secara diktator loh, bukan membosi, tapi dengan kelembutan hatinya ia menemani dan memberikan semangat kepada Elia, kepada Anda dan saya pada saat masa-masa kritis. Dan di saat kritis itulah, dalam cerita Elia ini, ia mengingatkan bahwa sumber semangat dan harapan ada pada Allah yang memberikan perutusan. Oleh karena itu, saya mengajak untuk ayo semangat lagi, bangkit lagi, punya pengharapan lagi di dalam Allah. Allah yang mengutus Anda dan saya akan selalu menyapa, memberikan semangat di saat utusannya sedang demotivasi, nyerah, putus asa. Yap, ayo semangat.